Pasir yang berbisik. Di tepi barat Sungai Nil, di mana matahari terbenam menyapu gurun dengan cahaya keemasan, kota Luxor menyimpan rahasia yang telah tertimbun selama ribuan tahun. Pada 18 Februari 2024, gurun ini kembali berbisik. Kementerian Pariwisata dan Purbakala Mesir mengumumkan penemuan yang mengguncang dunia arkeologi. Makam Raja Thutmose II, Fir'aun dinasti ke-18 yang terlupakan, yang memerintah Mesir sekitar 3.500 tahun lalu. Ini adalah makam kerajaan pertama yang ditemukan utuh sejak penemuan Tutankhamun pada 1922, tepat 1 abad yang lalu. Penemuan ini bukan sekadar tambahan dalam daftar situs kuno. Ini adalah kunci untuk memahami era transisi Mesir kuno, ketika kekuasaan bergeser dari Thutmose I ke Hatshepsut, Fir'aun perempuan pertama dalam sejarah. Dengan teknologi mutakhir, kisah yang tersembunyi di balik dinding retak ini akhirnya terungkap, mengungkapkan persaingan keluarga, bencana alam purba, dan upaya manusia melawan waktu untuk menyelamatkan warisan yang hampir punah. Detik-detik penemuan yang mengubah sejarah. Pada 2022, di lereng pegunungan barat Luxor, sekitar 5 km dari kuil Hatshepsut di Deir el-Bahri, sebuah tim gabungan Mesir dan Inggris yang dipimpin oleh Dewan Tertinggi Purbakala dan New Kingdom Research Foundation menemukan pintu batu kapur yang tersembunyi di balik timbunan puing. Awalnya, struktur ini diduga makam seorang istri raja, mengingat ukurannya yang relatif kecil. Namun, ketika tim membersihkan pecahan guci alabaster di dekat pintu, mereka menemukan kartus, lingkaran hieroglif, yang memuat nama Thutmose II dengan gelar resmi, Raja yang telah wafat. Dr. Piers Litherland, arkeolog Inggris dalam tim, menggambarkan momen itu. Saat lampu sorot menyinari prasasti itu, kami terdiam. Ini seperti menemukan surat yang belum pernah dibuka selama 35 abad. Prasasti lain di dinding makam merujuk pada Ratu Hatshepsut, yang tak hanya menjadi permaisuri Thutmose II, tetapi juga saudari tirinya. Ini adalah petunjuk krusial. Hatshepsut kelak merebut tahta dari putra tirinya, Thutmose III, dan memerintah Mesir sebagai Fir'aun perempuan. Sebuah langkah radikal di era ketika kekuasaan absolut diyakini sebagai hak ilahi laki-laki. Arsitektur makam dan tragedi banjir purba. Makam Thutmose II memiliki desain sederhana untuk ukuran kerajaan. Sebuah koridor sepanjang 30 meter, mengarah ke ruang pemakaman berukuran 10 kali 5 meter. Namun, kerusakan parah terlihat di mana-mana. Dinding retak, lukisan pudar, dan lantai dipenuhi pecahan plester. Analisis sedimentologi mengungkap penyebabnya. Sekitar 1400 sebelum Masehi, hujan deras yang langka di gurun membanjiri makam. Air menggenangi ruang pemakaman, merusak dekorasi dinding, tetapi ironisnya mengawetkan fragmen artefak dengan membentuk lapisan pelindung lumpur kering. Di antara reruntuhan, tim menemukan fragmen kitab Amduat, teks pemakaman yang menggambarkan perjalanan roh raja, melalui 12 jam malam menuju kehidupan kekal. Uniknya, fragmen ini bukan diukir di dinding, tetapi dilukis di plester yang bisa dilepas. Dr. Yasmin El-Shazli, ahli teks kuno, menjelaskan, ini mungkin eksperimen awal, sebelum tradisi lembah para raja distandarkan. Kitab Amduat portable seperti ini belum pernah ditemukan sebelumnya. Teknologi pemburu harta karun. Dari lidar hingga spektroskopi, penemuan makam ini tidak lepas dari teknologi mutakhir. Pemindaian lidar menggunakan drone, mengungkap struktur tersembunyi di bawah permukaan tanpa mengganggu tanah. Data ini kemudian diolah dengan fotogrametri 3D, menghasilkan peta digital yang memetakan setiap sudut makam hingga ketelitian milimeter. Namun, terobosan terbesar datang dari spektroskopi XRF, alat yang menganalisis komposisi kimia material. Saat diarahkan ke pigmen biru pada kitab Amduat, hasilnya mengejutkan. Biru itu ternyata lapis lazuli, batu mineral langka yang hanya ditemukan di tambang Afghanistan. Lapis lazuli lebih mahal dari emas di zaman itu, jelas Profesor Sarah Parcak, arkeolog satelit. Penggunaannya di makam Thutmose II membuktikan Mesir sudah menjalin jaringan dagang global sejak abad ke-15 sebelum Masehi. Fakta baru lainnya, jejak cinnabar, atau merkuri sulfida, ditemukan di pecahan guci.
Zat ini digunakan sebagai pewarna merah dalam upacara pemakaman, tetapi juga bersifat racun. Temuan ini memicu teori bahwa praktik ritual Mesir kuno mungkin melibatkan risiko kesehatan yang tidak mereka sadari. Thutmose II versus Hatshepsut, drama kekuasaan di istana. Thutmose II adalah putra Thutmose I dari istri sekunder, Mutnofret. Ia naik tahta sekitar usia 13 tahun setelah kematian ayahnya, tetapi legitimasinya lemah. Untuk memperkuat klaim, ia menikahi Hatshepsut, putri sah Thutmose I dari permaisuri utama Ahmose. Pernikahan ini bukan hanya persatuan politik, tetapi juga upaya menyatukan darah ilahi keluarga kerajaan. Namun, pemerintahan Thutmose II singkat, hanya 3-13 tahun. Para ahli masih memperdebatkan durasi pasti. Kematiannya yang misterius di usia muda membuka jalan bagi Hatshepsut untuk menjadi wali penguasa bagi putra tirinya, Thutmose III. Hatshepsut, berarti, yang terkemuka di antara wanita bangsawan, lahir sekitar 1507 sebelum Masehi, putri dari Firaun Thutmose I dan permaisuri Ahmose. Sebagai putri mahkota, ia dididik dalam politik, administrasi, dan ritual keagamaan, hak istimewa yang jarang diberikan kepada perempuan di era itu. Pada usia 12 tahun, Thutmose II, saudara tirinya, menikahinya. Thutmose II adalah putra Thutmose I dari istri sekunder. Pernikahan ini untuk memperkuat klaimnya atas tahta. Meski menjadi permaisuri, Hatshepsut tidak puas hanya sebagai istri raja. Ketika Thutmose II meninggal muda, sekitar 1479 SM, ia mengambil peran sebagai wali penguasa bagi putra tirinya, Thutmose III, yang masih balita. Namun, dalam tahun ke-7 masa kekuasaannya, ia melakukan langkah revolusioner, mengangkat diri sebagai Firaun penuh, mengesampingkan Thutmose III. Di Mesir kuno, kekuasaan Firaun adalah hak ilahi laki-laki. Untuk melegitimasi kekuasaannya, Hatshepsut menggunakan propaganda religius dan simbolisme. 1. Gambar diri androgini. Patung dan relief menggambarkannya dengan tubuh berotot, janggut palsu, dan pakaian laki-laki, tetapi tetap mempertahankan fitur feminin seperti payudara kecil. 2. Mitos kelahiran ilahi. Di kuil Deir el-Bahri, ia menciptakan narasi bahwa Dewa Amun sendiri yang membuahi ibunya, Ahmose, sehingga ia adalah anak pilihan para dewa. 3. Gelar kerajaan. Ia menggunakan gelar lengkap Firaun, Ma'atkar, kebenaran adalah jiwa Ra, Wesret Kau, kuat dalam jiwa, dan Nejret Hau, Tuhan yang muncul. Hatshepsut mengirim ekspedisi laut ke Punt, diduga Somalia modern atau Yaman, sebuah negeri legendaris penghasil emas, kayu eboni, kemenyan, dan hewan eksotis. Relief di Deir el-Bahri menggambarkan armada kapal dengan layar terkembang, membawa pulang 31 pohon mur hidup untuk ditanam di kuilnya. Kera, macan tutul, dan burung eksotis sebagai persembahan kepada Dewa Amun. Tumpukan emas dan gading. Ekspedisi ini mengukuhkan Mesir sebagai kekuatan dagang global dan membawa kemakmuran luar biasa. Karya arsitektur Hatshepsut yang abadi. 1. Kuil Makam Deir el-Bahri. Dirancang oleh arsitek kesayangannya, Senenmut. Kuil ini adalah mahakarya simetris 3 teras yang menyatu dengan tebing kapur. Di sini, Hatshepsut memadukan unsur tradisi, patung Osiris, dan inovasi, taman eksotis dengan pohon Punt. 2. Obelisk Karnak. 2 obelisk setinggi 30 meter di kuil Karnak, diukir dengan klaimnya sebagai Firaun yang disetujui Amun. Salah satunya masih berdiri hingga kini. 3. Restorasi monumen. Ia memperbaiki kuil-kuil yang hancur selama invasi Hyksos, memperkuat citranya sebagai pemulih kejayaan Mesir. Kuil Hatshepsut di Deir el-Bahri, yang megah dan bertingkat, dibangun hanya 2 km dari makam Thutmose II. Arsitekturnya, dirancang oleh Senenmut, mungkin adalah pernyataan politik. Lihatlah, aku lebih agung dari suamiku yang mati muda. Begitu kira-kira pesan yang ingin disampaikan. Namun, setelah kematian Hatshepsut, Thutmose III menghancurkan patung dan prasastinya dalam upaya damnatio memoriae, pengutukan ingatan, untuk menghapus jejaknya dari sejarah. Misteri pemindahan mumi dan peti mati yang terlupakan.
Pada 1881, mumi Thutmose II ditemukan di Ceh Kerajaan DB320 di Deir el-Bahri, jauh dari makam aslinya. Mengapa? Jawabannya ada di makam yang baru ditemukan. Pecahan segel dinasti ke-21, 1077–943 sebelum Masehi, ditemukan di pintu masuk. Tampaknya, para imam dari era kemudian memindahkan mumi-mumi kerajaan untuk menyelamatkannya dari perampok makam. Di dalam makam, tim menemukan peti kayu berlapis emas dengan ornamen unik. Sisi luar dihiasi gambar Thutmose II memimpin pasukan ke Nubia, sementara sisi dalamnya terdapat simbol lotus dan lebah, lambang Hatshepsut. Ini mungkin dibuat selama masa transisi kekuasaan, kata Dr. Mohamed Ismail, anggota tim Mesir. Seniman sengaja menyembunyikan simbol Hatshepsut di bagian dalam, seolah takut pada murka Thutmose III. Konservasi, perlombaan melawan waktu. Kerusakan akibat banjir purba dan garam mineral menjadi tantangan terbesar. Tim konservator menggunakan enzim hasil rekayasa genetika yang memakan kristal garam tanpa merusak plester. Untuk memperkuat dinding, mereka menyuntikkan nanopartikel silika, teknologi yang awalnya dikembangkan untuk restorasi gereja abad pertengahan di Eropa. Kami bekerja seperti dokter ICU, kata Dr. Fatma Kes, ahli konservasi. Setiap sentimeter fragmen punya cerita. Kesalahan kecil bisa menghapus hieroglif selamanya. Proyek ini didanai sebagian oleh UNESCO dan dijadwalkan selesai pada 2029. Rencananya, makam akan dibuka untuk turis terbatas pada 2030, dengan sistem kontrol kelembaban canggih untuk mencegah degradasi. Kontroversi, makam asli atau cenotap? Tidak semua ahli yakin ini makam asli Thutmose II. Profesor Aidan Dodson dari Universitas Bristol memperingatkan, prasasti nama bisa ditambahkan belakangan. Buktikan dengan mencocokkan DNA mumi di Ceh DB320 dengan residu organik di peti mati. Teori alternatif menyatakan, ini mungkin cenotap, makam simbolis untuk menghormati raja yang dimakamkan di tempat lain. Namun, Dr. Chris Naunton dari New Kingdom Research Foundation membantah, pola perampokan dan adanya organ dalam yang dipindahkan sesuai praktik dinasti ke-21, membuktikan ini makam asli. Masa depan, harta karun yang masih terpendam. Luxor masih menyimpan banyak misteri. Pada 2023, survei radar penembus tanah menemukan anomali di bawah makam Ramses XI, dinasti ke-20. Diduga, ini adalah makam ratu dari dinasti ke-19 yang belum terjamah. Proyek ambisius lainnya adalah pemetaan digital lembah para raja oleh Universitas Basel, yang mengidentifikasi 30 titik potensial penggalian. Kami baru menggarap 30% dari area ini, kata Dr. Zahi Hawass. Setiap penemuan seperti Thutmose II adalah pintu masuk ke labirin sejarah yang tak terduga. Cermin masa lalu, kaca pembesar masa depan. Penemuan makam Thutmose II bukan sekadar kemenangan arkeologi. Ini adalah pengingat bahwa sejarah ditulis oleh mereka yang bertahan, melalui dinding makam, prasasti, atau bahkan keputusan untuk menghapus jejak seseorang. Seiring persiapan Grand Egyptian Museum, GEM, yang akan dibuka akhir 2025, dunia menanti kisah-kisah baru yang terungkap dari pasir zaman. Seperti kata Dr. Chris Naunton, setiap makam adalah cermin. Di baliknya, kita tak hanya melihat wajah Fir'aun, tetapi juga refleksi diri kita yang tak pernah berhenti bertanya, siapa kita sebelum menjadi debu?